kemana Bang Dot? Kita hujan-hujan ini mau jalan ke daerah Jatiwarna nih Mas Adi nih. Masih daerah Kota Bekasi. Ada perumahan atau klaster di daerah Family Residence. Kita juga sudah bikin appointment untuk mereview salah satu rumah contoh, rumah mewah dengan harga yang relatif terjangkau gitu kan. Iya. Dengan fasilitas-fasilitas yang nanti bisa kita lihat. Ini hujan-hujan nih. Tadi berangkat kita dari kantor masih terang ya, Mas Adi ya. Iya. Tapi alhamdulillah berkah pas baru keluar dari kantor hujan lebat. Tapi semoga nanti pas kita syuting di luar menggunakan drone kondisinya udah cerah. Oke? Oke. Sahabat channel Rumah Indonesia, pantengin terus, kita sedang OTW menuju ke lokasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat channel Rumah Indonesia. Alhamdulillah kita sudah sampai di klaster Family Residence di daerah Bekasi, tepatnya di daerah Jatimurni. Dan sekarang saya berada di depan rumah yang ready stock, yang sudah terbangun dan siap dimiliki oleh sahabat-sahabat semua. Nah, di bagian depan ini mengusung konsep modern kontemporer dengan menggunakan atap genteng dari kanburi ini, genteng keramik ya, dan ada kiri kanannya dak talang untuk menampung air hujan dari bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan. Memperkuat atau mempertegas bagian lantai 2 balkon rumah ini dibuatkan frame kotak untuk melindungi dan mempertegas di bagian balkon lantai 2. Sudah dipasang juga railing balkon dengan model minimalis, garis-garis lurus dari besi hollow galvalum, makin mempercantik tampilan bagian fasad di depan rumah ini. Ada pemasangan sedikit motif batu alam andesit susun sirih yang di bagian sebelah kiri rumah ini, dan di coating menggunakan cat warna hitam, semakin mempertegas kesan alami dari unsur batu alam yang sudah dipasangkan di bagian lantai 2 rumah ini. Menggunakan warna coklat kombinasi krem membuat kesan rumah ini tampilan mewahnya semakin terlihat ya, sahabat-sahabat semua ya. Oke, sebelum nanti saya ke dalam dan membahas fasad yang lain, jalanan ini, jalan akses di klaster ini sangat lebar loh, sahabat-sahabat semua. Ini sudah diaspal oleh pengembang. Ini lebarnya kurang lebih 8 meter ya, 7-8 meter, sehingga membuat akses sang penghuni rumah di klaster Family Residence ini menjadi lebih nyaman. Biasanya kan ketika di klaster jalan hanya kurang lebih 5 meter, paling besar 6 meter. Tapi di sini membuat akses lalu lalang mobil antar penghuni atau ada tamu itu semakin lebih luas. Dan nanti juga ada disiapkan parkir khusus tamu yang bisa menampung 6 mobil. Sehingga ketika sahabat-sahabat semua memiliki rumah di klaster Family Residence ini, ada tamu atau famili yang berkunjung mau menginap, tidak mengganggu akses parkir dari sarana umum di klaster Family Residence ini, karena sudah disiapkan khusus untuk parkir tamu di sebelah taman bermain. Oke, Mas Adi, sebelum kita masuk ke dalam rumah, nah ini dipertegas, jadi akses jalan masuknya ini terpisah ya, atau dibatasi dengan ban-banan antara sebelah kiri saya ini taman yang sudah disiapkan juga nanti ketika sang pemilik rumah akan bercocok tanam atau menyalurkan hobinya di area penghijauan. Di bagian sebelah kiri ini sudah dipasangkan juga lampu taman minimalis, ini sudah include
di perumahan ini, dan jalan akses masuk tepat garis lurus searah pintu utama di rumah ini membuat akses kita masuk ke dalam rumah ini menjadi lebih steril ya, gitu. Dari area carport di sebelah kanan dan sebelah kiri area penghijauan. Untuk carport seperti yang sudah kita tempatkan di sini cukup fit untuk satu buah mobil big SUV besar, karena panjang kayu lebarnya ini memiliki panjang 4,5 meter sampai 5 meter dengan lebar kurang lebih 3 meter. Itu sangat proper ya untuk sahabat-sahabat semua menempatkan mobil besar, apalagi yang kecil. Pastinya sangat nyaman dan sudah free diberikan kanopi carport. Ini menggunakan hologalvalum 4x6 dengan petak-petakan. Nanti bisa lihat Mas Adi ya, itu kurang lebih 80 antar kotaknya itu, dan menggunakan atap polikarbonat sehingga kendaraan sahabat-sahabat semua bisa aman dan terlindungi dari panas matahari dan hujan yang seperti sekarang ini sedang terjadi di sini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumah, di teras ini juga ya, kita buka sepatu dulu. Di teras ini juga sudah dipasang motif ya, keramik atau granit yang berbeda menggunakan granit ukuran ya ini 50-50 bermotif kayu dan disusun bata seperti ini ya, dan terkesan membuat lebih cantik di bagian teras bagian depan rumah ini dengan carport dan jalan untuk akses kita masuk ke dalam rumah ini menggunakan keramik kasar susun batu koral seperti ini. Oke, sebelum masuk ke dalam rumah, saya lupa tadi menyampaikan luas tanah di rumah ini yaitu 91 meter persegi dan luas bangunan 95 meter persegi. Kenapa lebih besar luas bangunannya? Karena memang dia 2 lantai. Tapi nanti ada space tanah kosong di bagian belakang yang nanti teman-teman bisa pergunakan sebagai area bermain atau outdoor garden di bagian belakang. Oke, di bagian depan sebelum kita masuk, ini full semua menggunakan kusen dan jendela dari aluminium. Nah ini cukup tebal ya, berwarna putih dengan silen juga berwarna putih ya, membuat tampilannya terkesan bersih dan mewah ya. Dikombinasikan juga pintu. Nah ini pintunya lumayan cukup besar. Ini menggunakan kayu solid, dicat duko, finishingnya membuat tampilan pintu ini menjadi lebih mewah, berwarna super white. Nanti bisa dilihat sendiri jika sahabat semua ingin survei ke lokasi di Family Residence ini, itu benar-benar bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan premium. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam rumah, langsung disuguhkan dengan ini ruangan yang bisa kita bilang open space ya, karena tidak ada sekat. Di ruang tamu ini hanya ada 1 kamar tidur di bagian bawah dan nanti ada 2 kamar tidur di bagian atas, dan masing-masing kamar tidur di lantai 2 itu ada kamar mandinya. Tapi di bagian bawah ini ada ruang tamu yang cukup besar, kurang lebih 6,5 meter dikali 3 meter ini ya kan, dan sudah ada sofa yang ditempatkan manis di sini karena memang cukup nyaman untuk dibuat duduk menerima tamu jika teman-teman ada tamu atau famili yang berkunjung ke perumahan ini. Oke, di sebelahnya langsung disiapkan colokan untuk TV, dan juga ini yang paling penting, ketika rumah sudah di-prepare well, pastinya kabel-kabel itu sudah dipersiapkan dan diperhitungkan, termasuk untuk kabel colokan antena itu sendiri. Jadi sahabat tinggal bawa TV plus STB-nya, setup box, langsung colokan karena antenanya sudah ada dipersiapkan kabel dan antena di bagian atas. Cukup lebar, paling nanti sahabat semua tinggal membuat rak penyimpanan dari multiplex atau HPL agar barang-barang di bagian dalam rumah ini di lantai 1 bisa tersimpan dengan rapi. Di sini bisa dibuatkan backdrop TV sesuai dengan keinginan dari
sahabat-sahabat channel semua. Begitu ya. Menggunakan lantai full, lantai 1 dan lantai 2 ini granit 60-60 lengkap dengan plin yang dibuat agar ketika sang pemilik rumah menyapu dan mengepel itu tidak mengotori dinding dari rumah ini. Itu tujuannya dari pemasangan plin dengan serat berbentuk seperti marmer ini ya, berwarna krem, membuat tampilan lantai ini menjadi lebih cantik. Oke, ada satu kamar mandi di belakang ruang tamu. Ini cukup untuk digunakan sebagai area untuk mandi atau berwudu di dalam rumah di bagian lantai 1. Dan kombinasi lantai dan dinding yang dipakai ini cukup cantik dengan dikombinasi keramik ukuran 60 dikali 30 dan dikombinasi motif seperti ini. Nah, tapi ini washernya belum dipasang. Tapi ketika nanti sudah ada yang memiliki unit ini, itu fresh dan grace akan dipasang kloset duduknya dan juga shower di kamar mandi ini. Keren. Oke. Semua colokan-colokan sudah terpasang rapi dari Panasonic. Dan untuk ruang tamu, plafonnya sudah di split level menggunakan LED tanam seperti yang bisa sahabat-sahabat lihat semua di sana. Dan di bagian sebelah sini sudah ada ya meja makan minimalis karena memang space-nya hanya 2,5 meter dan cukup untuk bersama keluarga menikmati makan malam jika keluarganya sibuk ya, makan malam bersama cukup dengan anak-anak dan ayah ibu di sini. Oke. Ada satu kamar di bagian bawah. Ini mungkin bisa digunakan sebagai kamar anak atau kamar tamu, gitu kan? Dengan luasan 2,5 meter dikali 2,5 meter cukup untuk meletakkan satu tempat tidur dan satu lemari. Oke, dan lengkap juga sudah disiapkan colokan-colokannya. Dan semua di kamar rumah ini sudah di-prepare, disiapkan jendela-jendela hidup untuk membuat udara masuk ke dalam rumah dan juga sirkulasi ataupun pencahayaan bisa masuk ke dalam bagian kamar supaya kamar kita tidak bau, supaya kamar kita itu tetap fresh, sirkulasi udaranya terus berganti dan membuat si penghuni rumah yang tidur pun terasa lebih sehat ketika pagi buka jendela langsung menghirup udara segar. Oke, sekarang ini di bagian terakhir di lantai 1 rumah ini sudah disiapkan dari Okra Black. Ini granit berwarna hitam dan menggunakan dinding bermotif-motif mozaik seperti ini ya. Sudah disiapkan juga colokan, nanti tinggal dipasangkan kitchen set sesuai dengan keinginan dan selera dari sahabat-sahabat semua yang nanti memiliki unit di cluster family residence ini. Insya Allah ya, sama-sama kita berdoa. Tapi di bagian belakang ini itu berbeda ya, tidak menggunakan granit tapi menggunakan keramik berwarna putih berserat juga, serat abu-abu. Ini ukuran 40-40, menjadi pembeda antara ruang tamu, ruang makan dan juga ruang dapur. Jadi sehingga ketika sang istri atau sang pembantu memasak di sini ART itu lebih bersih untuk menata makanannya di ruang makan yang tadi sudah saya sampaikan. Masih ada space tanah ini lumayan cukup luas, kurang lebih 3 meter dikali 5 meter. Ini nanti bisa sahabat semua pergunakan sebagai outer garden atau tempat bermain, atau kalau mau ditutup pun bisa juga digunakan sebagai area cuci jemur. Di sini juga sangat cukup memfasilitasi ya sebagai tempat yang tadi saya sampaikan. Oke, masuk cahaya pun begitu luas ya, sehingga membuat di bagian belakang ini sehingga
terjadi lebih terang. Masih ada bukaan-bukaan di bagian belakang ini. Oh iya, dan saya lupa. Nah, ini menggunakan pintu sliding door, sehingga membuat space dari ruangan ini menjadi lebih efektif. Seperti itu ya, sahabat semua ya. Oke. Sebelum kita naik ke lantai 2 di rumah ini, anak tangganya ini yang cukup lebar ya. Untuk bangunan 2 lantai 95 meter persegi, ini lumayan cukup lebar dan sangat nyaman ketika sahabat semua nanti membawa barang-barang untuk diletakkan di lantai 2, karena lebarnya ini 1 meter ini, menggunakan granit yang berbeda. Ini bermotif seperti telur ayam puyuh ya, titik-titik seperti itu, dan dibuat nosing seperti ini agar membuat atau meminimalkan resiko itu tetap pleset. Dipasangkan granit yang di nosing seperti ini. Oke, sekarang kita ke lantai 2, tapi ini sudah free dipasangkan railing oleh pengembang dengan motif minimalis, lurus-lurus seperti ini ya, menggunakan hologalvalum 4x4, dan pembatasnya ini menggunakan hologalvalum 2x4 dicat berwarna hitam glossy, membuat semakin cantik di rumah ini. Anak tangga model dibuat letter U untuk memaksimalkan ruang dan space yang ada di rumah ini. Ayo Mas Adi, kita ke atas. Cuacanya bagus, udaranya masuk semua, membuat ruangan di lantai 2 pun ini menjadi lebih baik secara sirkulasi udara. Ada space ruangan sedikit sebelum nanti kita masuk ke kamar. Ini kurang lebih 2 dikali 2,5 meter, dan yang berbeda dari perumahan lainnya, pembatas di lantai 2 ini dibuat permanen ya. Biasanya ini menggunakan railing, tapi sang pengembang memilih pembatasnya ini menggunakan permanen dari tembok seperti ini, sehingga untuk safety lebih terasa lagi. Cuman memang tidak terlihat ya, jadinya ke arah bawah itu ketika kita duduk di sini itu tidak terlihat karena ditutupnya menggunakan batu bata yang dibuat pagar seperti itu. Cat semua di lantai 1, di lantai 2 ini menggunakan cat jotun berwarna krem, sehingga tampilannya pun membuat rumah ini menjadi lebih cozy ya. Oke, ini kamar kedua ya. Di lantai 2 ini dengan luas 1, 2, 3, 4 ya, 2,5, masih 2,5 di 2,5, karena ada kamar mandi di kamar tidur di lantai 2 ini gitu ya. Jadi membuat sang penghuni rumah yang tidur di lantai 2 ini aksesnya untuk ke kamar mandi bisa langsung dari kamar, dengan motif susunan yang berbeda. Dengan kamar mandi di lantai 1 sudah disiapkan juga keran ketika ingin berwudu, dan juga ada kloset duduk ini dari Toto. Ini cukup ruangan ini untuk melakukan aktivitas toilet ketika di malam hari terbangun, atau di bawah sedang dipakai, menggunakan akses toilet ini menjadi baik. Dikombinasi dengan motif bunga bagian tengah ini, dan 3 jenis keramik ini menggunakan warna krem, warna coklat, dan dikombinasi dengan motif bunga-bunga. Cantik. Nah, tetap dibuat bukaan lagi jendela hidup di bagian sisi belakang kamar tidur di lantai 2 ini. Oke, colokan-colokan sudah dibuat semua, jadi tidak perlu lagi membuat akses colokan lain, tinggal pakai dan tinggal meletakkan barang-barang. Nah, di sini juga satu, berarti ini untuk meletakkan TV atau alat-alat elektronik lainnya di bagian sisi ruangan space di bagian sini. Yuk, sekarang kita ke bagian terakhir, spot di lantai 2 rumah ini. Masih tetap menggunakan kayu solid di bagian pintu rumah ini, menggunakan warna super white, dicat
glossy dengan finishing cat duku, dikombinasi dengan warna senada dengan kusen-kusen aluminium, menggunakan sealer juga sama berwarna putih, dan handle-handlenya menggunakan handle stainless semuanya di rumah ini. Nah, ini kamar utama yang cukup besar dengan luas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk space tempat tidurnya masih cukup ya, kurang lebih di 3,5 meter, ini dikali 2,5 meter, dan bukaannya lebih besar lagi di sini, Mas Adi ini. Nah, ini semuanya jendela hidup ya. Tuh, ketika saya buka langsung udara mengalir masuk ke bagian dalam. Habis hujan pun di ruangan ini menjadi lebih segar ya. Disiapkan juga colokan dan colokan TV, colokan AC. Jadi sudah well prepare ya ketika rumah-rumah itu dikonsep dan dibangun serta didesain oleh arsitek-arsitek yang memang proper dan berkompeten di bidangnya. Dan satu kamar mandi lagi. Nah, ini sedikit lebih besar, menggunakan warna putih, pintu dari PVC dengan motif kombinasi kaca seperti ini. Nah, yang di kamar utama ini yang membedakan kamar mandinya sedikit lebih besar. Tuh 2, 3 ya kali 25, kurang lebih 1,5 meter kali ya, sama kurang lebih 1,5 meter dikali 1,7 meter. Tapi motifnya sama seperti yang di kamar lantai 2 sebelahnya tadi. Cuman yang membedakan di ruangan tidur utama ini itu sudah disiapkan water heater ya. Nanti free bonus kalau nggak salah water heater, dan ada banyak bonus lainnya. Nanti coba kita sampaikan. Dan di sini sudah juga disiapkan keran untuk air panasnya. Jadi teman-teman atau sahabat semua yang memiliki unit di family residence nanti sudah tidak perlu lagi repot-repot membeli water heater, memasang instalasinya, karena semua sudah terpasang, tinggal pakai menggunakan kloset duduk dari Toto gitu ya. Dan ada satu tambahan di bagian kamar mandi lantai 2 ruang tidur ini yang utama, yaitu satu wastafel yang digunakan ketika untuk cuci tangan atau selesai make up sang penghuni rumah. Ini bisa digunakan di kamar mandi lantai 2 ini, dan dipasang bovenly ini ya sebagai sirkulasi, kaca mati tapi yang disusun zigzag seperti ini ya. Itu juga cukup untuk mengalirkan udara dari luar masuk ke bagian dalam dengan menggunakan ice glass, ini namanya kaca es, sehingga tidak terlihat dari luar atau dari bagian dalam. Oke. Nah, ini juga sudah dibuatkan pintu bukaan menuju ke balkon. Nah, yang cukup untuk sang pemilik rumah di kamar tidur utama di lantai 2 ini santai-santai sore sambil melihat kondisi ketika libur atau pagi hari, meletakkan bangku, satu bangku sudah bisa dengan meja, kopi-kopi sore. Ini sangat nyaman ya sahabat semua di lantai 2 di balkon rumah ini menggunakan pintu kaca, tapi ini bukan sliding, bukan seperti ini, membuat kesan lebih luas dari kamar tidur ini menjadi lebih terlihat ya. Oke, itu review kita kali ini di klaster family residence di daerah Kota Bekasi, tepatnya di Jatimurni. Tersedia rumah ready stock 2 unit, dan ada masih sisa kapling yang tersisa. Harga mulai 1,1 M-an dengan luas tanah 91 meter persegi dan luas bangunan 95 meter persegi. Akses jalan row yang cukup lebar 8 meter. Ada fasilitas taman bermain dan juga ada fasilitas parkir yang disiapkan oleh pengembang untuk parkir tamu, dan area yang dekat dengan fasilitas tol Jatiwarna dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sayang jika teman-teman tidak segera mendapatkan unit di family residence ini. Legalitas juga sudah clear, sudah pecah. SHMD NIMB bisa menggunakan perbankan syariah untuk memiliki unit ini, atau direct langsung ke developer jika sahabat semua tertarik dengan rumah di family residence ini. Nanti lihat di deskripsi
kira-kira ingin ditanyakan, boleh diskusi dengan admin kami, gitu kan. Ingin survei lebih lanjut, silahkan bisa diskusi dengan admin yang ada di deskripsi nomor HP-nya nanti. Oke, jangan lupa share, subscribe, dan like jika video ini pada episode kali ini bermanfaat bagi sahabat semua, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Rumah Indonesia. Demikian, alhamdulillah sudah waktu azan asar. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.